Saudaraku sebangsa setanah air, kembali berjumpa dengan saya, Bocah Hangon, dari Demokrasi Akal Sehat. Hari ini kita akan mengepas fenomena adab dan etika dalam berbangsa dan bernegara. Banyak sekali racun-racun yang telah mengisi otak kita, mempengaruhi perilaku kita, sehingga kita tidak bisa berpikir netral, tidak bisa berpikir positif, karena racun itu telah masuk ke dalam organ-organ tubuh kita, khususnya otak kita. Akhirnya hati kita menjadi kaku, menjadi hitam, menjadi pembenci, menjadi ego yang sangat tinggi. Kita melihat program-program pemerintah hari ini sudah mulai bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Memang ada hal-hal yang belum bisa dijangkau, belum bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat. Namun persentase yang telah diberikan oleh pemerintah dapat dirasakan oleh rakyat di atas 80%. Untuk itu, mari terus kita rawat persaudaraan kita, tali silaturahmi kita, saling menghormati, saling menghargai. Hilangkan rasa kebencian, hilangkan budaya maki-memaki, budaya saling merendahkan. Jangan ikuti orang-orang yang mengatakan dirinya intelektual atau akademisi. Ternyata mereka adalah melakukan suatu gerakan yang membuat hubungan silaturahmi, hubungan berbangsa dan bernegara kita semakin terkoyak-koyak. Berbicara tentang terkoyaknya tali silaturahmi dalam berbangsa dan bernegara, dapat kita lihat bagaimana para tokoh, para akademisi, para orang-orang pintar di media-media nasional, di media-media mainstream, itu memperlihatkan kehebatannya. Hebat menurut dia, belum tentu hebat menurut kebanyakan orang. Hebat menurut kelompoknya, belum tentu hebat menurut masyarakat sebagian besar di Indonesia ini. Penegakan hukum saat ini banyak menjadi permasalahan. Adanya anak sekolah yang terpukul oleh aparat karena menyalahi SOP aparat sehingga melakukan tindakan yang akhirnya membuat institusi itu dimaki, dikritisi, dan ditolak sebagian masyarakat. Untuk itu kami mohon, marilah kita saling menjaga, saling menghormati, agar tidak terjadi miss dalam penegakan hukum. Ini semakin lama dibiarkan, semakin menjadi-jadi. Makanya setiap ada permasalahan dalam penegakan hukum, segera diselesaikan. Jangan ditunda, jangan dibiarkan memanjang terus atas kepentingan-kepentingan mereka yang ingin membuat kekisruhan. Dan kita akhirnya masyarakat ikut bingung dan panik, jengkel terhadap keadaan ini. Kejadian kekejaman yang terjadi di masyarakat semakin menggila. Kemarin kita lihat ada anak kecil dibunuh, disiksa oleh ibu tirinya. Ada anak sekolah dipukul dengan helm oleh aparat. Perampokan, pembegalan terjadi di bangsa ini.
Sepertinya ini adalah grand design agar bangsa kita hancur, agar bangsa kita terpecah belah. Kami meminta kepada aparat penegak hukum, mari bersama-sama dengan masyarakat, ajak masyarakat, jangan berjalan sendiri-sendiri. Politik yang beradab juga, tolong ajak masyarakat bersama-sama dengan Anda untuk terbebas dari grand design kehancuran bangsa ini. Kasus ijazah Insinyur Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, dipermasalahkan, dibuat-buat, dan dibuat serumit mungkin. Karena memang ini memang didesain seperti itu. Saya berharap mereka yang berseberangan dengan bangsa ini segera sadar bahwa Anda hidup di Nusantara ini, di negara kesatuan Republik Indonesia, yang kemerdekaan bangsa ini mulai darah dan pengorbanan, harta, dan segalanya yang dipersembahkan oleh para pahlawan kita. Tanpa pamrih, tanpa berharap apapun, tanpa perlu namanya tercatat sebagai pahlawan. Namun, para pahlawan, orang-orang kita yang terdahulu, leluhur kita berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita terima saat ini. Ini hadiah dari pahlawan. Jangan kau hianati. Dan kelompok-kelompok organisasi yang ingin merubah ideologi negara, yang kemarin sudah dibubarkan, kesalahan pemerintah adalah tidak mendata siapa tokoh-tokohnya. Akhirnya mereka berjuang tanpa bentuk. Nah, inilah perjuangan mereka tanpa. Inilah salah satu kan seperti sel tidur ISIS Asia Tenggara telah bergerak. Seperti itu yang kami rasakan. Bayangkan, agama dipakai untuk mengkritisi pemerintah. Seolah-olah mereka adalah agamais. Seolah-olah mereka demi rakyat. Kami mewakili rakyat yang mana? Dalam demokrasi akal sehat, kami mengajak, ayo bersama-sama menyadari bahwa negara kita akan maju. Ini tanggung jawab bukan hanya pada pemerintah, pada kita juga semua. Terutama para intelektual dan mengaku dirinya tokoh dan akademisi. Kurangi menebar kebencian, kurangi menebar isu-isu kejahatan, kurangi menebar isu-isu perpecahan. Dan para penegak hukum segera lakukan tindakan hukum yang terukur. Jangan biarkan gerakan penghancur bangsa kita semakin masif, semakin terpecah bangsa kita. Bukankah para pendahulu kita, para founding father kita berteriak merdeka atau mati? Bukankah para pahlawan kita lebih baik mati daripada terjajah? Mengapa bangsa sudah merdeka kembali disiapkan untuk dijajah? Dijajah bukan seperti zaman tahun 45, tapi dijajah pikiran kita, dijajah kebersamaan ini oleh kelompok-kelompok mereka yang menghancurkan seni-seni demokrasi di negara ini. Saya berharap semua kasus-kasus yang membahayakan kebersamaan ini segera dituntaskan. Jangan ada lagi kelompok atau masyarakat atau kaum intelektual yang mengatakan tokoh dirinya dan mengatakan dirinya akademisi, merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Kami dari channel
demokrasi akal sehat akan selalu mengawasi mereka-mereka yang ingin menghancurkan bangsa dan negara. Dan kita tetap berkomitmen untuk memberi penjelasan kepada masyarakat yang mengikuti channel demokrasi akal sehat ini untuk kembali duduk bersama yang telah disiapkan oleh para pendiri bangsa kita. Kita dalam menyelesaikan masalah selalu mendahulukan musyawarah untuk mufakat. Kenapa harus bermusyawarah? Agar mendapatkan satu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai itu semua, kita harus benar-benar menjadi hamba Tuhan. Penghambaan kita kepada Tuhan, apapun agama dan keyakinan dan cara kita, harus kita hormati. Karena kita adalah manusia Indonesia. Manusia yang adil dan beradab. Semua itu akan terwujud kalau kita masih mau bersatu. Setelah bersatu, maka semua masalah kita musyawarahkan untuk mufakat. Agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai. Sekali lagi, holopis kontul baris. Tema kita hari ini, holopis kontul baris. Gotong royong. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Jangan bergotong royong dalam rangka untuk menghancurkan bangsa dan negara. Maka bergotong royonglah untuk satu kebaikan. Agar bangsa ini menjadi kuat. Ayo bersama-sama kita lawan radikalisme, intoleran, dan separatisme di bangsa kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.